Anak-anak, ketemu lagi bersama Miss Elsa di kelas biologi. Kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Disimak penjelasannya ya. Pernahkah kamu membandingkan wajahmu dengan orang tuamu atau saudaramu saat kamu bercermin? Apakah wajahmu mirip dengan ayah atau mirip ibumu? Apa warna kulitmu sama dengan saudara-saudaramu? Nah, saat kamu bandingin wajah kamu tuh sama wajah orang tua dan saudara kamu, kakak atau enggak adik, besar kemungkinan kan melihat banyak kesamaan. Mengapa demikian? Nah, hal ini terjadi karena faktor-faktor yang diwariskan yang menentukan suatu sifat. Lalu bagaimana sih konsep pewarisan itu pada makhluk hidup ini? Simak penjelasan selengkapnya. Ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Nah, materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri mirip dengan ibu. Apa sih sebenarnya materi genetik tersebut? Di dalam tubuh manusia itu kan terdapat unit yang paling terkecil yang dinamakan sel. Lalu di dalam sel terdapat nukleus, di dalam nukleus terdapat kromosom, yang kromosom merupakan bagian-bagiannya disusun dari atas DNA. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Nah, ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA, deoksiribonukleik asid, dan RNA ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA, terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA itu kan terletak di dalam inti sel. Nah, namun ada pula yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Kamu lihat tuh yang seperti spiral, yang warna hijau. Seluruh untai DNA itu tersebut dikenal sebagai kromosom. Nah, pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Mauricio Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin ini pada tahun 1953, Francis Crick and James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk helix atau bentuknya ulir. Maksudnya untai ganda tuh kayak pita, ada dua tuh yang melilit. Tadi namanya apa ya? Protein histon. Nah, ini adalah perbedaan antara RNA dan DNA. RNA itu RNA itu kayak satu untai gandanya. Namun kalau kelipatannya itu dinamakan DNA. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida ini dapat dibagi lagi jadi struktur yang lebih kecil yang disebut nukleosida. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu ada adenin yang selalu berpasangan dengan timin, ya. Lalu ada guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Masing-masing kita bisa melihat simbolnya. Adenin itu simbolnya A, timin T, guanin G, dan sitosin C. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA diganti oleh basa nitrogen urasil. Jadi kamu lihat pada gambar, pada RNA ada sitosin, guanin, dan adenin. Sementara timinnya itu yang di DNA diganti sama urasil yang warna ungu tuh. Nah, kalau di DNA ada sitosin, guanin, dan adenin dan timin. Seperti itu perbedaannya.
Peranan materi genetik dalam menentukan sifat. Setelah memahami struktur DNA, tentu kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana peran genetik yang terkait penentuan sifat kamu. Kamu harus melakukan penelitian terhadap keluarga kamu, ciri-ciri tubuh anggota keluarga, mulai dari warna kulit, bentuk wajah, ukuran tubuh, ukuran postur tubuh, perlekatan cuping telinga, itu maksudnya daun telinga, warna iris mata, ketebalan alis, bentuk hidung, bentuk rambut, kemampuan menyatukan lidah, lekukan pada pipi, kebiasaan penggunaan tangan dan bintik-bintik pada muka, juga jenis ibu jari. Nah, kamu teliti ya, ayah, ibu, lalu kamu, adik, dan kakak kamu. Petunjuknya ada di bawah tabel 3.1 ya. Dalam pewarisan sifat dikenal dengan istilah sifat dominan dan sifat resesif. Misalkan saja kamu berteman dengan seseorang yang hobinya ngobrol banget. Pada suatu perkumpulan, kamu lagi ngumpul-ngumpul nih. Nah, dia tuh yang paling banyak ngomong. Berarti dia yang mendominasi perkumpulan tersebut. Sementara si pendiam atau si introvert, dia akan diam aja kan. Berarti ini adalah sifat dominan. Sementara si pendiam tadi adalah sifat resesif. Itu dalam kehidupan bersosialisasi. Gimana kalau dalam pewarisan sifat? Kamu lihat di situ ada bunga ungu disilangkan nanti sama bunga putih. Bunga ungu itu kan lebih terang dibandingkan bunga putih. Oleh karena itu nanti anaknya menghasilkan warna ungu dan kuning seperti itu. Nah, karena sifat yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain itu disebut sifat dominan. Nah, kalau karakteristik yang kalah dalam fenomena ini, misalkan karena sebuah cuping yang melekat, misalkan ciri-ciri cupingnya ada yang nggak melekat, ada yang melekat. Itu pada manusia ya. Nah, itu disebut sifat resesif. Pokoknya kamu ingat-ingat, kalau sifat dominan itu adalah sifat yang menang, nah sifat resesif itu sifat yang kalah. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme kan. Nah, gen itu dilambangkan dengan huruf tertentu. Ada yang namanya gen dominan, dapat ditulis huruf kapital gede-gede. Kayak contoh yang ada di bunga ungu itu ada kapital A sama A. Kalau gen resesif karena dia bakal kalah kan, disusunnya pakai tulisan huruf biasa kecil. Nah, jadinya tulisannya A kecil, A kecil. Nah, di sini kita akan bahas lagi variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Dalam hal ini, gen G besar dan gen G kecil itu disebut alela. Nih, misalkan lagi ya. Ada bunga yang warna merah disilangkan atau dikawinkan dengan bunga yang warna putih. Si merah ini kan dominan dan putih ini resesif. Akhirnya yang muncul kebanyakan adalah warna merahnya, sehingga menghasilkan persilangan antara merah dan putih menjadi warna merah muda. Selanjutnya kita akan membahas apa yang disebut genotip dan fenotip. Jika dilihat dalam gambar, genotip itu adalah suatu genetik dari suatu individu. Sementara fenotip itu adalah tampilan luar dari suatu individu. Misalkan warnanya serangga itu kan biru, yang pada gambar biru. Matanya hijau. Kakinya ada 4. Tangannya ada 2. Nah, itu kamu tampilan luar itu kan bisa kamu lihat. Sehingga itu disebut fenotip. Tapi kalau genotip kamu harus melakukan sebuah percobaan dulu di laboratorium menggunakan mikroskop. Lalu kamu bisa melihat bagian struktur DNA itu, RNA, DNA itu adalah genotip. Selain morfologi pada makhluk hidup yang dapat diamati, ya tadi fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip ya. Selain fenotip dikendalikan oleh genotip, genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Tentu kamu tahu bahwa manusia berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kromosom-kromosom ini yang disebut genotip. Sementara kalau sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, jenis cuping telinga, pokoknya yang kelihatan sama mata kita itu disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Akan tetapi perlu kamu ketahui bahwa tidak semua fenotip dapat mudah diamati secara langsung untuk menggunakan mata. Kita lihat di sini, ada bunga yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu kan kalian bisa ngelihat kan, yang mana yang tinggi, yang mana yang rendah. Itu namanya fenotip.
Tapi kalau perbedaan antara genotip berarti ada yang sifatnya yang dominan, dia genotipnya itu lebih banyak nanti menghasilkannya, dan sifat yang di dalam kromosomnya itu ada yang resesif. Nah, sehingga perlu dilakukan percobaan. Di dalam pembahasan materi genetik pada pewarisan materi genetik manusia, kita akan menemukan beberapa perbedaan yang akan dibahas. Yang pertama adalah warna kulit kamu. Nah, warna kulit itu umumnya dipengaruhi oleh faktor gen dan faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari. Jika kita analogikan, misalkan gen A, B, dan C, maka gen tersebut merupakan gen pembentuk. Nah, pembentuk pigmen melanin yang menyebabkan kulit berwarna gelap. Orang yang memiliki genotip A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar akan memiliki warna kulit yang sangat gelap. Orang yang memiliki genotip A kecil, B kecil, C kecil akan memiliki warna kulit yang sangat terang. Orang yang memiliki genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil akan memiliki warna kulit yang sawo matang. Dengan kata lain, genotip yang pertama adalah dominan, genotip yang kedua adalah resesif, dan yang genotip yang ketiga itu adalah campuran. Jadi misalkan orang memiliki genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, kulit sawo matang nih, menikah dengan kulit sawo matang juga akan memperoleh keturunan sebagai berikut. Nah, jika disilangkan akan menghasilkan keturunan seperti ini. Jadi 1/4-nya itu kemungkinan satu ya di antara alela-alela itu yang akan berkulit terang. Ada 6 yang berkulit rosy pale atau kayak putihnya nggak putih banget. Nah, 15/64 berarti light ya. Ada kemungkinan 20/64 yang akan menghasilkan normal ya. Berarti kemungkinan ada beberapa gen, ada 20 gen yang akan menghasilkan normal. Kemudian 15 gen yang akan menghasilkan warna tan, dan 6/64 warna medium ya, eksotik, dan paling gelap itu 1/64 yaitu warna hitam. Bentuk pertumbuhan rambut pada dahi kamu. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang hati, lonjong, wajik, segitiga. Punya kamu rambut yang di dahi yang mana bentuknya? Bentuk pertumbuhan rambut pada dahi dipengaruhi oleh gen W besar yang bersifat dominan. Gen W besar ini membentukkan pertumbuhan rambut pada dahi seperti huruf V. Sehingga orang yang memiliki genotip W besar atau W besar W kecil mempunyai pertumbuhan rambut seperti huruf V. Sedangkan orang yang memiliki genotip W kecil, perubahan bentuk rambut pada dahi tidak seperti huruf V. Selanjutnya kita bisa melihat tipe perlekatan cuping telinga. Tipe perlekatan cuping telinga ini dipengaruhi oleh faktor gen G besar, yaitu gen untuk cuping telinga terpisah, sementara cuping telinga melekat dipengaruhi oleh gen kecil atau ditulis gen G kecil. Jadi orang yang mempunyai genotip G besar atau G kecil akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah, sedangkan orang yang memiliki genotip G kecil mempunyai tipe perlekatan cuping yang telinganya melekat. Sekarang kita bahas bentuk rambut. Ada 2 versi yang mempengaruhi bentuk rambut, yaitu gen C dominan mengkode rambut keriting dan gen S resesif mengkode rambut lurus. Orang-orang yang mempunyai genotip C besar memiliki bentuk rambut keriting. Orang-orang yang mempunyai genotip C kecil memiliki bentuk rambut berombak. Orang-orang yang mempunyai genotip SS memiliki bentuk rambut yang lurus. Cara menentukan kromosom laki-laki dan perempuan. Nah, kromosom ini kan membentuk sel tubuh atau sel somatik manusia ya, dan kromosom pada sel kelamin atau sel gamet. Susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dalam bentuknya tersebut disebut kariotip, yang
pada gambar. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel tubuh susunan berpasangan. Nah, jadi kalau misalkan kromosomnya menghasilkan kromosom X sama X itu akan berjenis kelamin perempuan. Tapi kalau misalkan kromosomnya ada yang kecil ada yang besar atau XY berarti dia merupakan kromosom jenis laki-laki. Keadaan kromosom yang berpasangan itu kan disebutnya diploid, D2. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid. Nah, haploid dari ovum 22 A besar ditambah X. Haploid dari sperma itu 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Sehingga jika melakukan fertilisasi akan menghasilkan bayi dengan keturunan diploid. Diploid itu bisa jadi bayi laki-laki atau bisa jadi bayi perempuan. Keturunan dalam proses pewarisan sifat itu kan disebut filial. Nah, sedangkan orang tuanya atau induknya itu disebut parental. Jadi kamu udah tahu ya apa itu filial dan parental. Nah, di sini kita lihat tadi kan ada kromosom. Yang cowok itu kan 22A A besar plus XY. Karena itu kromosom cowok laki-laki. Nah, kalau kromosom cewek 22A besar ditambah X besar. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kerjakan soal halaman yang tabel ciri tubuh anggota keluarga.